Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harramas shawama ayyamal a'yadi dhiyafatan li'ibadikas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Banten Hai yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita sekalian masih diberi kesempatan oleh Allah berupa nikmat sehat dan umur panjang, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Banyak saudara, tetangga, bahkan orang yang kita cintai sebelum datang Ramadan ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepadanya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga sahabat yang berjuang menegakkan agama Allah, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Banten Hai yang semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada puasa kali ini tentu pertama kita berharap kepada Allah semoga senantiasa selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Dan tentu harapan kita sebagai umat muslim, umat yang beriman kepada Allah, tiada lain mudah-mudahan kita orang-orang yang mendapat golongan takwa, muttaqin, yang pada akhirnya Allah akan mengampuni segala dosa dengan kekhilafan kita sekalian. Hal ini tentu diabadikan di dalam Al-Quran yang pada pembukaan saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tentunya. Yang perintah ini juga sebelumnya diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, dengan tujuan agar kita mendapat predikat takwa, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang terpelihara kehidupannya. Para pemirsa Banten Hai yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu adalah puasa bulan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh kita segenap umat muslim, yang apabila kita melaksanakannya ini dengan penuh keikhlasan, insya Allah semua amal perbuatan kita akan dilipat gandakan. Amal baik soleh kita
akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada sebuah pertanyaan. Bagaimana hukumnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa tetapi kita tidak melaksanakan tarawih? Tentu kalau bicara hukum, dari pendapat berbagai ulama masyhur bahwa kedudukan puasa adalah wajib. Sementara melaksanakan tarawih ini ada yang berbagai pendapat adalah sunnah muakkad. Yang memang kita tidak ada korelasinya antara puasa dengan melaksanakan tarawih. Artinya kedudukannya sangat berbeda. Namun tujuan kita berpuasa atau tujuan Allah memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa ini tentu di samping kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, tentu pada akhirnya adalah sekali lagi kita ingin mendapat predikat muttaqin. Apa yang disebut dengan takwa atau muttaqin ini tentu yang sering kita dengar adalah orang-orang yang dengan ikhlas karena Allah melaksanakan seluruh perintah Allah dan juga orang-orang yang ikhlas karena Allah meninggalkan semua larangan demi terciptanya manusia yang insan. Oleh karena itu tentu kalau kita melaksanakan ibadah puasa, tetapi kita tidak melaksanakan sholat tarawih, tentu secara hukumnya pelaksanaan puasa kita itu adalah sah. Puasa kita sah. Tetapi kalau kita bicara amalan yang baik, tentu ini mengurangi kekhidmatan kita di dalam melaksanakan puasa. Karena seluruh amal perbuatan, amal baik, amal soleh kita, jangankan sholat sunnah, ketika kita bertegur sapa, silaturahmi, tersenyum dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita, diniatkan karena lillahi ta'ala, tentu amalannya juga luar biasa. Apalagi kita melaksanakan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail, yang semuanya itu tentu adalah untuk menunjang keabsahan, keutamaan kita melaksanakan saum Ramadan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ada hadis lainnya, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma, barang siapa umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah puasa. Man shoma Ramadhana imanan, disertai dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan disertai dengan perhitungan apa yang mesti kita lakukan dan apa yang kita mesti tidak lakukan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ghufira lahu ma taqaddama, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan yang sekarang dan yang terlalu. Begitu juga man qoma Ramadhana, man qoma, barang siapa man qoma Ramadhana, berdiri. Berdiri di sini yang dimaksud adalah melaksanakan sholat di samping sholat-sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah baik rawatib, termasuk juga di dalamnya adalah sholat tarawih. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Narasi dan
keutamaannya adalah tentu sama apabila kita melaksanakan sholat tarawih disertai dengan keimanan dan perhitungan juga, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang sepanjang kita tidak melaksanakan dosa-dosa seperti musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Benderhai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan kalaupun kita bicara antara bagaimana orang yang berpuasa tidak melaksanakan sholat tarawih, kedudukan secara hukumnya sah sepanjang melaksanakan puasanya disertai syarat dan rukun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita tidak melaksanakan sholat tarawih, menurut pendapat saya, maka keutamaan melaksanakan puasa itu berkurang, tetapi tidak mengurangi sah atau tidaknya kita melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, para pemirsa Benderhai, menurut pendapat dan hemat saya, maka kedua istilah puasa dan tarawih ini menurut saya adalah bagian yang terpenting untuk sama-sama kita lakukan. Karena walaupun bagaimanapun juga amal ibadah kita yang luar biasa di bulan puasa itu tidak akan kita temukan pada bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita laksanakan puasa Ramadan disertai dengan tarawih atau qiyamul lail di malam harinya untuk menambah keafdalan, kemuliaan, keutamaan kita dalam melakukan ibadah puasa. Para pemirsa Benderhai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mungkin bisa kami sampaikan, bahwa jangan kita berpikir misalnya lah kita akan puasa saja, kita nggak usah tarawih. Mungkin bagi orang-orang yang dalam kondisi tertentu mungkin saja itu betul. Tetapi kalau kita tidak ada udzur apapun, maka sebaiknya kita harus menambah amal perbuatan kita. Di samping yang wajib kita berpuasa Ramadan yang telah diwajibkan kepada kita, maka sunnah-sunnah, ibadah-ibadah sunnah itu juga mesti kita lakukan untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal ibadah di bulan Ramadan itu tentu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu lipat ganda itu tidak akan ketemu di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan suci Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.